Momen Ferdy Sambo memukul tembok dan menangis saat jelaskan kematian Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo disebut memukul tembok saat menjelaskan insiden penembakan yang menyebabkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas. Hal itu diungkapkan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Mulanya, Ridwan Soplanit menjelaskan saat dirinya diminta untuk ke rumah dinas Sambo usai Brigadir J tewas tertembak. Saat itu, dirinya mulai melangkah masuk dan melihat jasad Brigadir J tertelungkup di samping tangga. Saat itu, ia langsung disambut Ferdy Sambo. Kepada Ridwan, Sambo pun menjelaskan kronologi kematian Brigadir J yang dibuatnya sendiri. FS menyampaikan bahwa ini tadi saya baru dapat informasi ada tembak-menembak antar anggota saya, sambil berjalan, tidak berhenti, kemudian sampai di depan akses jalan pintu dapur, kemudian dia tunjukkan, tembak-menembak yang satu di atas tangga, yang satu di depan pintu kamar, tutur Ridwan menjelaskan kepada majelis hakim. Mendapat penjelasan itu, Ridwan pun tak menanyakan apapun kepada Sambo. Ia hanya fokus menyimak kronologi yang dibuat Sambo, sambil melanjutkan jalan mengitari ruang tengah rumah dinasnya. Sambo pun menerangkan kejadian penembakan dipicu lantaran perbuatan Brigadir J yang melecehkan istrinya, Putri Chandrawati. Kemudian saat dia menerangkan, dia menepok tembok agak keras, karena saya pas berdiri di depan pintu kamar itu dia tepok tembok agak keras, saya sempat kaget juga yang mulia, karena lagi mengalir menceritakan, kemudian menepok tembok, tutur Ridwan. Kemudian kepalanya itu nunduk ke tembok, kemudian dia melihat saya dan menggeleng-gelengkan kepala, matanya agak berkaca-kaca, terus dia bilang kejadian ini sebelumnya terjadi di Magelang. Kemudian saya sampaikan mohon izin saya harus melaporkan ke atasan saya ke Kapolres, dan minta petunjuk karena harus melakukan olah TKP, tandas Ridwan. Saksi sebut ada intervensi Sambo saat olah TKP kematian Brigadir J. Ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengatakan ada intervensi yang dilakukan Ferdy Sambo saat olah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal tersebut diungkap Ridwan saat menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Hakim kemudian bertanya, intervensi seperti apa yang dilakukan Ferdy Sambo saat olah TKP berlangsung? Apa katanya, Ferdy Sambo saat diintervensi itu, kata hakim di ruang persidangan, Senin. Ridwan mengatakan, Ferdy Sambo meminta agar olah TKP tidak dilakukan dengan banyak anggota. Ferdy Sambo juga meminta agar proses interogasi kepada beberapa saksi tidak terlalu keras. Ridwan mengatakan, beberapa penyidiknya saat olah TKP melakukan interogasi kepada Baradae. Kemudian Pak FS saat itu datang kemudian menyampaikan ke dia, penyidik, nggak usah terlalu keras, ucap dia. Diketahui dalam dakwaan, Richard Eliezer dan dua terdakwa lainnya disebut melakukan pembunuhan berencana menghabisi nyawa Brigadir J. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022.
Atas peristiwa tersebut, Eliezer, Sambo, Putri, Ricky dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.